Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Pelajaran biologi dan biologi lintas minat kelas 12 kali ini, kita belajar bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 3. Menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertama, kalian harus memahami dulu konsep pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa. Tahukah kalian apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini. 1. Pertumbuhan mutlak terjadi penambahan volume. Sedangkan perkembangan dapat terjadi penambahan volume dan dapat juga sebaliknya, terjadi pengurangan volume. 2. Pertumbuhan dapat dihitung dengan jelas atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan dalam bilangan atau bersifat kualitatif. 3. Pertumbuhan terjadi pembelahan sel mitosis, sedangkan perkembangan tidak terjadi pembelahan sel mitosis, hanya terjadi pembelahan meiosis dalam kasus tertentu. 4. Pertumbuhan tidak dapat kembali atau bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan dapat balik atau bersifat reversibel. 5. Pertumbuhan tidak terjadi pematangan, sedangkan perkembangan terjadi pematangan atau pendewasaan sel. 6. Pertumbuhan pada tumbuhan dewasa hanya terjadi pada daerah tertentu, misalnya pada meristem dan kolenkim. Sedangkan perkembangan dapat terjadi di semua daerah, bahkan pada meristem sekunder. 7. Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh hormon auksin dan sitokinin, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh semua hormon tumbuhan. Selanjutnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Diawali dengan proses perkecambahan. Mula-mula biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan hormon gibrelin. Kemudian hormon tersebut akan mengaktifkan enzim hidrolase, di antaranya enzim lipase, protease, dan amilase, sehingga akan menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan dan energi pada saat perkecambahan berlangsung. Proses perkecambahan ditandai dengan pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Perkecambahan pada biji ada dua macam, yaitu 1. Tipe perkecambahan di atas tanah atau disebut perkecambahan epigel, di mana hipokotil memanjang sehingga
Plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contoh, pada perkecambahan kacang hijau. 2. Tipe perkecambahan di bawah tanah atau disebut perkecambahan hipogeal, di mana epikotil memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Contoh, pada perkecambahan kacang kapri. Perkecambahan tipe epigeal dan tipe hipogeal dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tahap berikutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ada dua macam. Yang pertama, pertumbuhan primer. Merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Pertumbuhan primer dapat diukur secara kuantitatif dengan alat yang dinamakan auxanometer. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 daerah. 1. Daerah pembelahan sel. Terdapat di bagian ujung. Sel-selnya aktif untuk membelah dan bersifat meristematis. 2. Daerah perpanjangan sel terletak di belakang daerah pembelahan. Selnya aktif untuk membesar dan memanjang. 3. Daerah diferensiasi. Selnya berdiferensiasi menjadi sel dengan struktur dan fungsi yang khusus. Pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tumbuhan terjadi akibat aktivitas kambium atau meristem sekunder. Sel kambium membelah ke arah luar membentuk floem dan membelah ke dalam membentuk xilem. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem menyebabkan diameter batang bertambah besar. Aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem ini merupakan pertumbuhan sekunder. Aktivitas pembentukan floem dan xilem dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis daripada saat musim penghujan. Perbedaan pertumbuhan ini membuat formasi lingkaran yang disebut sebagai lingkaran tahun. Dengan menghitung banyaknya lingkaran tahun yang terbentuk pada suatu batang, kita dapat memperkirakan usia dari batang tersebut. Cukup sekian pertemuan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.